أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini turun berkaitan persepsi, anggapan dari orang-orang Yahudi, Alkitab dan Nasara bahwa mereka lah yang terbaik. Orang Yahudi menganggap bahwa sholat menghadap ke Syam, ke barat itu benar, bagus. Sebaliknya orang Nasara menghadap ke timur, matahari terbit itu yang bagus. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ini 177 pada surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang dimaksud kebaikan itu bukan sekedar menghadap ke timur dan barat, ke barat ke timur, tidak. Yang dimaksud kebaikan itu bukan menghadap ke sana, tidak. Walakinnal birra, yang dimaksud kebaikan itu apa? Pertama, amana billah wal yawmil akhir. Yang dimaksud kebaikan itu adalah orang itu beriman dulu. Beriman itu artinya meyakini akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang berkuasa. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan selanjutnya. Sehingga dialah yang patut kita sembah pertama. Yang kedua, beriman akan hari akhir, yaitu beriman akan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala isinya, Allah Ta'ala itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan selanjutnya beriman akan hari pertemuan dengannya, hari pembalasan. Hari pembalasan. Baik. Setelah itu, wal malaika, adanya malaikat, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan yang jauh sekali secara fisik, secara kekuatan di atas manusia. Itulah malaikat yang kita tidak melihatnya, tetapi dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Itulah malaikat. Kita tidak melihatnya, tapi dia diberi Allah Ta'ala kekuatan yang begitu dahsyat. Misalnya mengangkat gunung, dan sebagainya. Yang itu semua tentunya manusia tidak mampu. Yang ketiga. Yang keempat, wal kitab, beriman terhadap seluruh kitab Allah.
Tidak boleh hanya beriman kepada ini, tidak kepada ini. Kepada Taurat saja, tidak kepada Injil. Kepada Injil tidak kepada Al-Quran. Tidak boleh. Semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang sebelumnya tidak berlaku, yang sekarang berlaku. Baik. Lalu setelah itu wan nabiyyin, beriman kepada seluruh nabi. Tidak boleh seseorang itu beriman hanya kepada nabi ini, gitu ya. Nabi ini nabi, yang lainnya bukan nabi, bukan utusan Allah Taala. Itu utusan Allah Subhanahu wa taala mereka itu. Nabi siapa? Nabi Musa katakan. Dari mana Taurat itu? Nabi Musa. Injil misalnya. Coba apakah Injil itu bukan kalam Allah? Kalam Allah. Tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk menerima kitab Allah. Hanya para rasul saja. Jadi tidak boleh seseorang tidak mengakui dia nabi meskipun dia itu bukan nabi saya. Nabi Nuh bukan nabi saya. Nabi Hud, Nabi Soleh, itu bukan nabi saya. Nabi saya itu hanya Nabi Muhammad SAW saja. Tetapi saya mengakui bahwa nabi-nabi, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu punya tugas yang sama dengan nabi saya, yaitu mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu selanjutnya wa atal mala ala hubbi, memberikan harta kepada manusia itu ala hubbi, memberikan harta kepada manusia itu ala hubbi, begitu ya, ala hubbi, atas dasar kecintaan, memberi manusia itu atas dasar kecintaan, begitu ya, memberi kepada manusia itu atas dasar bahwa harta ini saya cintai. Di sini Ibnu Katsir membawa sebuah hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Hurairah bahwa sabda afdhalus shadaqah anta shaddaqa wa anta syahih. Sedekah yang paling utama adalah kamu bersedekah dalam keadaan sehat tapi bakhil. Ta'amul ghina wa takhshal faqr. Kepingin kaya dan takut melarat. Begitu ya, memberikan sedekah di saat hati ini mencintai. Jadi orang sedekah itu bukan karena senang sedekah, gitu ya. Orang sedekah itu bukan karena senang sedekah, tidak. Begitu ya, orang sedekah bukan karena senang sedekah, tidak. Sama dengan orang belajar. Anda senang belajar, tidak senang belajar, terus terang saja. Orang ke sholat, apa dia senang sholat? Belum tentu. Tidak harus orang itu melakukan semua kebaikan dan dia senang, tidak perlu. Kerjakan semua kebaikan itu, nanti kesenangan akan muncul. Kesenangan akan kebaikan itu akan muncul. Bukan saya nanti akan sedekah kalau saya itu kepingin sedekah loh. Tidak, gitu ya. Bukan karena kepingin sedekah itu, bukan karena senang sedekah, tidak. Sholat di masjid, gitu ya. Bukan karena senang, tidak. Saya senang sholat di rumah, ya nanti saja, gitu ya. Nanti zuhur, nanti jam-jam 2. Kalau ada waktu saya kerjakan sholat. Bukan di masjid, di rumah saja. Kalau ada waktu kan tidak apa-apa, tuh kan bagus. Sholat sudah bagus dulu ya. Gitu. Tidak harus ke masjid, tidak. Saya harus ke masjid. Soal nanti di masjid itu menyenangkan atau tidak lah. Jangan mengerjakan perbuatan karena kesenangan. Tidak. Sama dengan orang makan. Apa karena senang dia makan? Tidak. Mungkin dia malas makan. Gitu. Kalau dia senang makan, lah begitu ya, senang makan, cari yang enak dia, berbahaya akhirnya. Orang itu makan barang yang berbahaya karena waktu dia makan dengan kesenangan. Saya kepingin makan di sana, berangkat dia ke sana, makan dia, menghabiskan waktu, tenaga, uang, makan dia, banyak makannya. Lalu sana lagi, gitu ya, menghabiskan waktu, tenaga dan sebagainya. Karena kesenangan. Tapi kalau bukan karena kesenangan, orang berbicara misalnya, kalau karena senang berbicara, tidak ada nilainya isinya, tidak ada nilainya. Tapi karena tidak senang berbicara, tetapi harus berbicara, ada nilainya omongannya. Malas dia bicara, tetapi ini barang tidak benar, saya mesti bicara, ada bobotnya bicaranya. Tetapi kalau senang bicara,
tidak ada bobotnya. Bicara terus tidak ada nilainya. Nah, tidak ada nilainya dia. Tapi kalau dia berbicara karena harus berbicara, terpaksa dia bicara. Karena ini penting. Meskipun beresiko loh, begitu loh. Tindakan itu jangan dikerjakan karena suka. Suka itu hawa nafsu. Suka itu hawa nafsu. Saya senang, gitu ya. Saya senang beli ini, tidak dipakai, tidak dipakai. Senang beli saja. Begitu ya. Jadi jangan kita itu hidup karena saya senang begini, tidak. Kerjakan karena saya harus mengerjakannya. Saya harus tidur jam sekian karena saya mau bangun jam sekian loh. Begitu, bukan karena kalau saya ngantuk baru tidur jam berapa, ya jam-jam 2 begitu lah, ya hilang subuhnya, tak bisa sholat malam. Nah, saya akan tidur nanti kalau sudah ngantuk, ya jam berapa, ya jam 2 gitu ya, setengah 3 ya hilang subuhnya lah. Saya mesti tidur sekarang, jam 9 saya tidur. Nah, nanti tubuh kita itu membiasakannya. Nah, tubuh kita membiasakannya lah. Saya sekarang harus berjalan kaki, olahraga. Begitu ya. Nanti saja kalau disuruh dokter, ya sudah bengkok semua lah, sudah tidak bisa gitu ya. Sekarang saya mesti berjalan, saya berjalan sekarang. Nah, begitu ya. Saya berjalan kaki. Saya bersepeda, saya begini. Saya paksakan, bukan karena saya senang, tidak. Saya paksakan. Nah, di situ nanti ada konsisten, komitmen, istiqomah karena didasarkan atas ilmu. Kalau perbuatan itu atas dasar suka, ya sekarang suka, besok tidak suka. Nah, gitu ya. Minggu ini senang, minggu depan tidak senang. Nah, begitu. Karena suka, karena senang. Tidak boleh orang berbuat karena soal senang suka, tidak boleh. Nah, kerjakan perbuatan itu karena dasar saya mesti kerjakan. Saya mesti zikir sekarang. Saya mesti istighfar sekarang. Saya mesti baca Al-Quran sekarang. Nah, saya mesti ke masjid sekarang. Nah, begitu. Jangan karena suka atau tidak, senang atau tidak, kerjakan bahwa ini penting, bagus, baik buat saya. Gitu ya. Inilah bekal kita untuk gitu ya, untuk berbuat baik. Lalu selanjutnya gitu ya, siapa kepada siapa? Zawil kurba. Ada sebuah tambahan di sini. Zawil kurba, ada sebuah riwayat dari At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Ummu Kalsum bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang berkata sami terus yaqul afdhalus shadaqah ala dzirrahim al-kashih. Sedekah yang terbaik itu kepada keluarga yang al-kashih. Kashih itu apa? Yang menyembunyikan kedengkiannya, kebenciannya pada kita. Gitu ya. Kita punya keluarga yang kita tahu bahwa dia itu benci pada kita, itu lebih baik daripada kita memberi keluarga yang memang dia senang dengan kita. Nah, loh, orang benci dan senang itu kelihatan, dia terasa di hati kita. Ada orang benci atau senang dengan kita terasa. Nah, dari sikapnya kita tahu, gitu ya. Dari sorotan matanya kita tahu, gitu ya. Saya tahu orang tidak senang, saya tahu, tapi saya mesti memberi dia lah. Bayangkan, memberi kepada orang yang tidak senang pada kita. Nah, sikatnya begitu. Begitu ya. Loh, Anda buat apa? Anda beri sedekah kepada orang yang memang dia senang kepada kita, atau tidak? Itu kan kalau nanti saya mau jadi wali kota lah, gitu ya. Saya mau jadi wali kota, siapa yang nanti nyoblos saya, ya tolong ya nomor ini ya. Nah, kalau nyoblos nomor ini nanti saya beri loh. Begitu, ada kepentingan? Enggak, saya tidak ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan dengan dia. Nah, loh, Anda tidak butuh saya tidak butuh dengan dia. Nah, begitu ya. Kita waktu bersedekah itu kesimpulannya, saya tidak membutuhkan orang yang saya beri. Saya beri dia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Tak usah dibalas, tak usah terima kasih, tidak apa-apa. Mengapa? Karena saya memberi bukan karena dia, karena Allah Ta'ala. Ini harta dari Allah Ta'ala diberikan kepada saya untuk saya sedekahkan. Kenapa kok begitu? Karena zikir saya itu kurang, bacaan Al-Quran saya kurang. Begitu ya. Andaikan saya itu zikir terus, baca Al-Quran terus, ya mungkin harta saya tidak sekian. Sedikit harta saya, karena waktu saya pakai untuk menghafalkan Al-Quran, saya pakai untuk mempelajari agama, ya tentu harta saya tidak banyak. Kalau dia minta ilmu agama, saya punya. Harta saya tidak banyak. Begitu ya. Nah, saya tidak begitu. Ada lagi orang tidak begitu.
Dia waktunya dipakai untuk cari uang, bisa cari uang, dia ada rezeki di situ, Bang. Datang rezeki berlipat ganda, nah, ya dia berikan. Nah, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi saya pahala. Mengapa? Karena ya pahala saya dari situ memang. Nah, begitu ya. Pahala saya dari situ. Ya sudah saya berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala gitu ya, memberi saya gitu ya, ganti pahala yang besar daripada saya memberi orang yang senang dengan saya, sikapnya baik. Waduh, orang ini senang dengan saya, orang ini. Saya dingin, hati saya dingin nggak kalau ketemu orang ini. Senang saya orang ini, sambutannya baik. Wah, begitu ya. Waktu dia datang ke rumah saya, wah, saya semua makanan saya keluarkan lah. Gitu ya. Adapun yang tidak senang dengan saya, waduh ini kalau dikasih aku nanti rame ini. Nah, gitu ya. Dikasih aku rame ini nanti. Ya, dikasih ini. Artinya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak apa-apa, saya beri. Gitu ya. Tidak ada masalah lah. Ini penting. Ini penting di sini. Tadi sudah Allah Ta'ala katakan al-hubbi, gitu ya. Siapa? Zawil kurba. Gitu ya. Ada sebuah ayat yang diwali Ibnu Katsir di sini, wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Memberikan harta ala hubbi, gitu ya, makanan ala hubbi kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, gitu ya. Innamal nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukran. Saya memberi kepada kalian itu karena Allah Ta'ala. Saya tidak kepingin balasan dan tidak pula syukur. Surah Al-Insan ayat 9 dan 9. Nah, gitu ya. Ya, lalu hadis lain di sini ada tambahan, gitu ya. Dari Ibnu Katsir, as-shadaqatu 'alal masakin shadaqah. Sedekah kepada orang yang tidak punya, satu pahalanya. Wa shadaqatun wa 'ala dzir rahim isnatan. Gitu ya. Shadaqatun wasilah. Shadaqatun wasilah. Gitu ya. Shadaqatun wasilah. Kalau kepada orang miskin, kepada keluarga yang tidak mampu, ada dua, sedekah dan silaturahmi. Nah, begitu. Apalagi kalau itu adalah tetangga, 3 pahalanya. Gitu ya. Sebenarnya bagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW, tetangga itu, gitu ya, orang bersedekah kepada tetangga, 1 pahalanya. Tetangga itu muslim, pahalanya 2. Tetangga itu muslim dan dia keluarga, 3 pahalanya. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi hendaknya kita itu yang banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Gitu ya. Karena orang yang bersedekah itu dia mengeluarkan rasa butuhnya kepada harta itu. Dia keluarkan rasa butuhnya pada harta itu. Apa yang terjadi? Kuat dia, kuat. Nah, kuat ya. Nah, begitu ya. Ya, kamu ambil. Misalnya begini, saya mau makan lapar ini saya. Nah, lalu ada orang datang, gitu ya, dalam keadaan lebih lapar dari saya, misalnya. Nah, saya ya sudah mulai dari kemarin tidak makan. Saya baru makan sudah lapar sekarang. Ini dari kemarin, Anda makan saja. Sudah lapar saya sudah hilang. Nah, begitu ya. Kita memberi orang lain, artinya kita memberitahu diri kita bahwa saya lebih kaya dari dia, lebih mampu dari dia, lebih hebat dari dia. Nah, kenapa saya tidak butuh? Ini lebih membutuhkan dari saya lah. Begitu ya. Apa yang terjadi? Otak kita memberitahu di tubuh kita bahwa kita itu kuat kita. Kuat. Nah, sama dengan misalnya sedekah senyum misalnya, sedekah senyum. Nah, tabassumuka ala wajhi akhik laka sadaqah. Senyum pada saudaramu sedekah. Nah, kenapa loh? Saya senyum itu artinya saya bahagia. Lah dia tidak tahu, Anda tanya sendiri. Gitu ya, ada masalah dia. Saya tahu kok dia habis ramai di rumah tadi dengan istrinya. Lah saya kan tidak. Saya kan tidak ada masalah saya. Gitu ya. Saya tidak ada masalah. Jadi saya bahagia. Senyum saya itu representasi kepada semua orang di Embong bahwa saya bahagia. Nah, senyum saya itu memberitahu kepada semua orang bahwa saya itu bahagia. Gitu ya. Artinya uang saya banyak, artinya kebutuhan saya terpenuhi dan sebagainya. Loh begitu. Senyum kita kepada semua orang memberitahu saya bahagia. Kebutuhan saya terpenuhi. Lah, gitu ya. Lalu kalau kita itu wajah dipasang begini, waduh, tidak ada yang mendekati ini. Hati-hati, gitu ya. Itu dikasih lampu menyala kepalanya. Nah, ini menyala, hati-hati ini.
220 ini lah. Gitu. Tapi kalau orang itu lah, gitu, hayyin lah dalam Islam, ringan, lemah lembut lah. Dijak ngomong, gitu ya, enak, didekati enak lah, tersenyum lah, orang senang dengan senyum lah. Senyum itu representasi bahwa dia itu bahagia. Tapi dia tidak bahagia sebenarnya loh. Kita itu bukan bahagia lalu senyum, tidak. Kita balik. Senyum dulu nanti bahagia kita. Gitu ya. Bukan bahagia dulu lalu senyum, tidak. Kapan bahagianya? Nah, kapan bahagianya? Nah, kalau kita menunggu saya nanti kalau bahagia baru senyum, kapan bahagianya? Lah, kita bahagianya kapan? Bahagianya tanggal 1. Tanggal 3 mulai. Begitu ya, tanggal 15 jangan kasih salam sudah lah. Begitu ya, tanggal 20 aja udah jangan didekati lah. Mengapa? Senyumnya pakai tanggal. Nah, tapi kalau enggak, saya enggak ada masalah, saya bahagia lah. Kapanpun, tanggal berapapun, dimanapun, nah, ya tersenyum bahagia. Misalnya begitulah. Begitu juga dengan sedekah. Begitu ya, dengan sedekah juga begitu. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan gitu ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengutamakan gitu ya, mengutamakan saudaranya, gitu ya, di atas gitu ya, di atas yang lainnya. Surat Al-Hasyr gitu ya, ayat 9. Gitu ya, walladzina tabawwa'ad dara wal iman min qablihim. Orang-orang yang mereka itu menyiapkan ad-darul wal iman, rumah dan iman gitu ya, sebelum kedatangannya sahabat. Yuhibbuna man hajar ilaihim, cinta dengan siapa yang hijrah pada mereka, senang. Jadi orang Ansor itu senang kalau ada orang hijrah pada mereka, senang mereka menerima orang beriman itu senang. Nah, itu pertama. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, tidak butuh gitu ya, dengan apa yang mereka dapatkan, tidak butuh mereka. Nah, yang penting senang kalau ada orang datang ke negeri mereka, Madinah. Wa yusiruna 'ala anfusihim, mengutamakan yang lainnya, walau kana bihim khassasah, meskipun mereka dalam keadaan kekurangan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dijaga oleh Allah taala dari syuha nafsi. Nah, jadi rupanya syuh itu, kebakhilan itu ada, memang ada. Lah, orang tertentu oleh Allah taala dihalangi dari kebakhilan ini menguasai dirinya. Allah mengatakan bahwa itu saya yang ngatur, kata Allah Ta'ala. Yang ngatur bahwa orang itu tidak bisa bakhil itu saya, kata Allah Ta'ala. Jadi siapa mereka tuh? Humul muflihun, orang yang menang. Orang yang menang, saya balik saja, adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala rasa bakhilnya dihalangi dari menguasai dirinya. Lah, itu tidak ada ilmunya, tidak bisa ditanya. Anda kenapa kok suka memberi orang lain? Itu tidak bisa ditanya itu. Tidak bisa ditanya. Anda kenapa kok senang ngasih orang lain? Anda dapat apa? Gitu. Anda ngasih orang, Anda dapat apa? Lah, begitu ya. Ya katanya Ustadz itu dapat pahala. Ya Ustadz itu. Anda tanya itu sedekah apa enggak lah? Begitu loh. Anda kenapa kok senang sedekah? Lah, tidak. Saya senang sedekah. Itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi watak gitu. Senang dia. Bersedekah, memberi makan orang, senang. Sudah menjadi kesenangan. Jadi tidak bisa ditanya, tidak ada sekolahnya, gitu ya. Tidak ada ilmunya. Lah, begitu ya. Yang penting dia merasa senang memberi orang lain. Bahkan pada saat dia kebutuhan pun dia bisa memberi orang lain. Yaitu di sini diceritakan bahwa saat itu ada seorang datang ke Madinah dan mengatakan, saya sudah tidak makan 3 hari. Nah, betul, memang tidak ada yang dimakan. Nah, lalu Nabi tanya, siapa yang bisa menjamu orang ini? Artinya Nabi pun tidak ada yang dimakan. Nabi terus terang saja. Nabi kan beliau kalau pagi datang ke istrinya, gitu ya. Ada yang dimakan hari ini, tidak ada, puasa beliau. Tidak ada. Jadi Nabi tidak akan pulang ke rumahnya ngecek, tidak ada. Kalau kita ada, dicek, ada mie, ada gulai, ada ini, ada kroket, pastel, ada semua lah. Gitu ya. Kalau Nabi tidak akan ngecek, memang tidak ada, buat apa dicek? Sahabat ditanya, tidak ada lah. Kalau seorang berkata, ya saya silakan, saya ada lah. Di rumahnya dia ketemu istrinya, ada makanan, ada buat bayi. Ya sudah, kamu tidurkan saja bayi itu. Kamu tidurkan saja bayi itu. Gitu ya. Ini tamu kita tidak makan 3 hari. Kita sudah makan dan insya Allah lah ada makan. Tapi orang ini tidak ada yang dimakan.
Kita masih kemarin mungkin, semua sehari ini mungkin masih makan, tapi orang ini 3 hari tidak makan. Gitu. Lalu saat makan oleh orang tadi, pemilik rumah tadi, Sohibul Bait tadi, lampunya dimatikan. Kenapa? Agar orang ini bisa makan. Kenapa? Orang ini meskipun 3 hari tidak makan, akhlaknya masih ada dia, yaitu dia tidak bisa makan kalau tuan rumah tidak ikut makan. 3 hari tidak makan, akhlaknya masih ada. Dia tidak akan makan kalau Sohibul Bait tidak ikut makan. Sohibul Baitnya pura-pura makan, tidak ada yang dimakan. Dimatikan lampunya supaya orang ini bisa makan tidak sepuasnya, sepuasnya. Begitu akhlak. Lalu gitu ya, setelah selesai ya, waktu subuh Nabi dia ketemu Nabi SAW. Nabi berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum akan perbuatan kalian berdua. Turun ayat tadi itu. Wa yusiruna ala anfusihim wa la yakunu khususan. Langsung turun ayat itu menyatakan bahwa Allah Taala kagum dengan mereka. Begitu. Ini orang beriman tuh begitu. Orang beriman tuh orang yang berkorban untuk orang lain. Bukan orang yang ya, saya mesti, ya pokoknya saya udah bisa. Agama ini tidak akan menang kalau semua orang muslim mengatakan saya itu mesti dikasih salam, saya itu mesti ada senyum semua pada saya, gitu ya. Saya dan saya tidak. Orang beriman tidak, dia memberi pada orang lain, memberi salam, memberi senyum, gitu ya, memberi salam, memberi maaf, gitu ya. I'ti man haramak, wa'fu man zalamak, kata Rasulullah. Kamu beri orang yang tidak mau memberi, kamu kasih salam, kamu maafkan orang yang tidak mau ngasih, kamu maafkan orang yang menzalimi engkau. Orang beriman tidak bisa begitu, karena dia hanya butuh kepada Allah Ta'ala saja. Mengapa? Karena hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa memberi. Selesai, itu aja jawabannya. Dan apa yang saya dapatkan dan kemudian saya sedekahkan tidak hilang. Wa man hafadha min syai' fa yukhlifu, kata Allah Ta'ala. Apa yang kalian keluarkan itu diganti oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Uangnya diganti, gitu ya, tetapi pahalanya ada, uangnya diganti, pahalanya ada. Begitu ya, uangnya diganti, pahalanya ada. Jadi tidak akan hilang. Tetapi repotnya Allah Ta'ala sendiri mengatakan, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu orang yang menang. Jadilah kita orang yang menang, al-muflih. Gitu ya, al-muflih, orang yang menang. Bayangkan, orangnya di dunia loh ya, di dunia orangnya ini. Allah Ta'ala mengatakan al-muflihun. Orang yang menang itu orang yang gitu ya, mau bersedekah. Lah kalau sholatnya 2 jam tapi tidak keluar uangnya, ini repot ini. Begitu ya, mulai asar sampai isya sholat, gitu ya, tapi uangnya tidak keluar, ini tidak ada yang nunggu buat apa lah. Gitu. Tapi kalau sholatnya biasa saja, tapi gitu, memberi sana sini, memberi makan, begitu ya, datang ke masjid misalnya bawa sak kresek nasi, ditunggu orang banyak tuh, gitu, bawa sak kresek begitu ya. Saya bawa nasi ya, orang bagi-bagi, ditunggu orang di masjid ya. Begitu ya, setiap kali ke masjid dia bawa kresek, ditunggu orang. Gitu ya, setiap kali ke masjid dia subuh bawa jajan, ditunggu orang. Begitu ya, orang tidak nunggu imamnya tidak apa-apa, tidak apa-apa, gitu ya. Sudah saya jadi imam, jadi baca qul huwallahu, saya selesai. Tapi yang penting ini datang bawa jajan, ayo jajan, gitu ya. Anda ini sedekah tidak kurang harta Anda, tidak kurang saya. Anda tidak minum obat gula, obat jantung, tekanan darah tinggi, sehat saya. Saya lepas. Semua dunia ini sudah saya keluarkan dari hati saya, sudah saya keluarkan dari dada saya. Tenang, saya tidur kepingin ngorok saya. Begitu seluruh dunia saya keluar dari hati saya, gitu ya. Saya tidur dengan pulas. Ada apa? Gitu, saya tidur kepikiran ini, kepikiran ini. Semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita tidur itu seolah-olah kita sudah tidak kembali lagi, begitu. Lepas dunia ini kita lepaskan. Begitu ya. Itu tidurnya orang bawah, tidurnya orang kaya itu. Begitu tidurnya orang kaya, sama dengan ada orang kaya punya staf. Anda itu tidur kok tenang, loh, uang bukan urusan saya, ada yang ngurus uang itu. Begitu, iya, ada apa saya ngurus uang saya? Ada yang ngurus, akuntan saya yang ngurus uang saya. Orang kaya. Tapi kalau ya apa ini ya? Nanti apa? Belum menjadi kaya dia. Saya lanjutkan. Ya. Setelah ala hubbi bil qurba, gitu ya. Wal yatama. Gitu ya. Anak-anak yatim. Gitu ya. Anak-anak yatim, gitu ya, perlu diberi, gitu ya. Perlu diberi uang dia. Disekolahkan, kebutuhannya terpenuhi.
supaya ada image, gambaran di kepalanya ya. Oh ya, bahwa orang itu harus mengasihi orang lain. Yatama itu anak yang kehilangan ayah, bukan ibu. Ayah waktu dia belum balik. Waktu dia belum balik, waktu otaknya itu masih dalam proses pembentukan, dia diberi harta oleh orang, disekolahkan, begitu ya. Lalu dia dikasihani oleh masyarakat, lalu dia bisa beli pakaian, oh begitu ya. Jadi memang masyarakat ini baik kalau begitu, agama ini baik kalau begitu. Nah, begitu ya, baik agama. Saya tidak punya orang tua, tapi saya dapat semua. Belum tentu kalau ayah saya ada, saya bisa dapat, belum tentu. Nah, mungkin kalau ayah saya masih hidup, gitu ya, saya tidak bisa ngasih apa-apa, belum tentu saya dapat ini. Nah, tapi ayah saya meninggal dan rezeki berdatangan. Nah, ada image gambaran dalam kepalanya itu, alam bawah sadarnya bahwa agama ini bagus. Orang Muslim ini memang orang baik-baik lah. Nanti dia sudah dewasa, dia bisa bersedekah, memberi. Nah, karena saya dulu waktu saat lemah saya dibantu orang. Sekarang saya mau membantu orang. Nah, begitu. Jangan waktu dia tidak punya orang tua disia-siakan. Nah, oh nanti ya, nanti saya mau cari uang. Kalau saya sudah punya uang, lah saya mau dangak gini, tidak lihat orang saya. Nah, jangankan orang yang tidak punya, orang kaya tidak saya lihat. Nah, niatnya tidak baik, mau sombong dia. Tapi kalau dia waktu kecil disayangi, rasa kasih sayang itu nanti akan dia munculkan waktu sudah dewasa nanti. Dia tamat, gitu ya. Dan dia memberi pun ya tentu dapat pahala yang besar karena memberi, gitu ya. Memberi anak yatim, memberi anak yang punya orang tuanya saja dapat pahala, apalagi memberi anak yatim. Nah, kita memberi seorang anak misalnya yang punya orang tua, ya. Kita misalnya sunatan dikasih uangnya, senang anaknya. Nah, kita senang, gitu ya. Karena diberi dia senang anak-anak, gitu ya. Ada orang tuanya. Apalagi tidak ada orang tuanya, dalam arti pemberian ini memang serius sekali, bukan sekedar membahagiakan, tapi karena kebutuhan yang penting, urgen. Nah, lalu selanjutnya wal masakin itu orang yang gitu ya, orang yang tidak bisa, gitu ya, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya, gitu ya. Nabi SAW bersabda dari Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah bahwa bersabda, laisal miskin bihadza tawaf alladhi tarudu tamrah wa tamratan. Yang dimaksud orang miskin itu bukan yang kalian beli 1-2 kurma, al-luqma wa luqmatan, 1 atau 2 suap. Walakin al-miskin, orang miskin, alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Nah, tidak bisa ada kemampuan. Nah, gitu ya. Orang miskin itu bukan temporer, gitu ya. Bukan temporer dikasih makan sekedar 1-2 suap selesai, tidak, gitu ya. Orang yang punya kebutuhan yang banyak lah. Mau bayar listrik dia tidak ada uangnya, bayar air tidak ada uangnya lah, begitu ya. Tidak ada apa-apanya lah. Orang semacam ini perlu kita bantu. Kenapa mereka itu kok diadakan Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang Rahman Rahim, yang Maha Pengasih Pemurah, tidak memberi semua orang rezeki yang sama sehingga semua orang tidak butuh satu sama lain? Tidak. Allah taala itu ya, jadikan satu sama lain saling mau, satu sama lain rezekinya tidak sama, agar yang satu membutuhkan yang lainnya, agar yang satu merahmati yang lainnya. Lah, itu rahmat Allah taala. Kalau kita ketemu orang sehat semua orang ada yang dimakan, ada rahmat Allah taala? Tidak ada. Tapi kalau kita di masyarakat itu kita dapat ada orang sakit, ada orang butuh makanan, nah nanti ditanya oleh Allah taala. Kita ditanya oleh Subhanahu wa taala, dulu saya sakit tidak kamu sambangi? Loh, ya Allah, kamu ini Tuhan kok disambangi? Dulu ada hamba saya sakit tidak kamu sambangi? Kalau kamu sambangi hamba saya itu, kamu akan dapatkan saya di situ, kata Allah taala. Nah, jadi kita nyambangi orang sakit bukan soal dia, karena rahmat Allah taala yang mau kita harapkan. Dulu saya kelaparan, tidak kamu kasih makan. Loh, ya Rabbul Alamin, dulu ada hamba saya tidak ada yang dimakan, tidak kamu kasih saya makan. Kalau kamu kasih dia makan, kamu akan dapati saya di situ. Nah, begitu loh. Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar berkata, saya. Siapa yang hari ini menyambangi orang sakit? Saya, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Saya, kata Abu Bakar Siddiq. Gitu ya. Siapa yang hari ini menyambangi orang sakit? Gitu ya. Saya, kata Abu Bakar Siddiq. Jadi puasa, memberi makan orang, gitu ya, mengunjungi orang sakit. Nah,
mensolati dan mengantarkan jenazah. Ada 4 setidaknya. Nah, Nabi bersabda, tidak terkumpul semua perbuatan ini pada satu orang kecuali dia akan masuk surga. Nah, begitu ya. Nanti di akhirat ada bab syam, ada bab salat, ada bab jihad, ada bab sedekah dan pintu-pintu lainnya. 8 pintu di surga itu. Setiap orang yang punya kelebihan di situ dipanggil. Yang suka sedekah dipanggil sedekah, suka puasa dipanggil bab siam, suka salat dipanggil bab siam, bab salat, suka berjihad dipanggil dari bab jihad dan pintu-pintu yang lainnya. Nah, Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil oleh seluruh pintu? Ada, dan saya berharap kamulah orangnya. Lah, begitu ya. Semua kebaikan dia kerjakan. Ya, salat, sedekah, puasa, jihad, semua dikerjakan. Lah, kepingin mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa binas sabil. Orang disebut abinas sabil karena dia dalam perjalanan kehabisan bekal dia. Nah, wasailin, ada orang yang minta. Nah, minta dia. Tidak usah ditanya. Loh, Anda ini minta ke sini tapi saya lihat sarung Anda itu mahal loh ya. Nah, ada mereknya saya tahu itu. Nah, saya jual sarung kok lah. Oh, Anda kok pakai baju yang bagus loh. Maksudnya bagaimana? Minta dah pakai baju apa? Nah, ada apa? Bawa kelai bang kalau dah pakai baju. Nah, lain lagi ceritanya itu. Begitu ya. Ya orangnya sopan pakai baju dan sebagainya. Dia minta, dah usah ditanya. Dah usah ditanya, berikan saja. Beliau bersabda lis-sa'il haqqun wa inja' al-fars. Buat orang yang datang minta hak wajib diberi meskipun dia datang naik kuda. Mungkin kudanya orang itu. Begitu ya, mungkin kudanya orang dia pinjam, dipakai lah. Anda kok minta ke sini? Orang punya sepeda motor, loh ini bukan punya saya ini. Nah, punya orang ini. Begitu saya datang ke sini pinjam sepeda motor. Itu ya dari tempat yang jauh, kalau jalan kaki saya tambah langsing akhirnya. Nah, tidak bisa. Begitu loh. Tidak usah ditanya, Anda kok punya sepeda motor? Anda berikan saja, selesai. Begitu ya. Nanti pahalanya Allah Ta'ala yang memberi. Nah, ada seorang di malam hari sedekah dia. Seadanya tidak kelihatan. Di pagi hari ada suara-suara mengatakan, tadi malam ada orang sedekah pada pencuri. Ada apa? Wah, bagaimana katanya dia? Saya salah memberi. Nah, sedekah lagi nanti malam. Ya. Lalu paginya ada suara-suara. Tadi malam tuh ya ada orang memberi kepada seorang pezina. Oh, wah, salah ini saya itu. Sedekah lagi nanti malam dia. Sedekah dia. Di pagi hari ada suara mengatakan, tadi malam ya ada orang ngasih sedekah pada orang kaya. Lah, lalu ada seorang menjelaskan kepada dia, kamu sedekah pada pencuri, semoga dia bertaubat. Semoga dia bertaubat. Nah, dari mencurinya. Kamu memberi orang berzina, semoga dia bertaubat. Kamu memberi sedekah pada orang kaya, semoga dia bertaubat. Lah, artinya kalau niat kita itu baik, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada orang yang kita beri. Jangan memberi itu berat hati kita. Jangan. Buat apa? Kita memberi tekanan dari kita naik 200. Jangan dilanjutkan, buat apa? Memberi itu yang sudah. Semoga Allah Taala gitu ya mengganti saya, selesai. Begitu ya. Jangan kita memberi dalam keadaan tidak senang, akhirnya tidak ada barokahnya. Jangan. Sedekah itu dengan senang hati. Begitu ya. Ini yang harus kita pahami. Wa fir riqab. Nah, dan orang yang mau membebaskan dirinya disebut riqab. Dia kata raqabah itu leher. Karena dulu orang itu kalau dia itu diperbudak dirantai lehernya. Nah, dirantai. Nah, jadi dia perlu uang untuk membebaskan dirinya. Orang itu kata Rasulullah SAW tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali ada kecualinya. Menemukan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, ya dirantai tadi itu, lalu dibebaskan. Loh, bayangkan. Nah, dibebaskan budak itu penting sekali. Begitu ya, besar sekali pahalanya. Karena orang diperbudak itu hilang kemanusiaannya, sudah jadi orang merdeka dia. Nah, lalu kita datang bebaskan dia. Orang bebaskan budak kata Rasulullah SAW akan dibebaskan dari api neraka, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Loh, bayangkan. Kita membebaskan budak, sudah terbayang di kepala kita. Kalau saya bebaskan orang ini, saya bebas dari neraka, saya bebaskan, saya bayar. Nah, gitu. Abu Bakar Siddiq itu dia membebaskan 7 orang budak. 7 orang budak. Gitu ya. Di antaranya Bilal. Loh, bayangkan. Di antaranya Bilal. Loh, bayangkan.
Gitu ya. Abu Bakar dulu kalau ada budak masuk Islam, terpaksa Nabi membayar. Abu Bakar membayar. Nah, dibayar loh. Mahal loh itu. Dibayar. 7 orang budak loh, bayangkan lah. Jadi Abu Bakar Siddiq itu sebelum dia masuk Islam, gitu ya, sudah baik dia. Apa yang terjadi? Anda tahu? Abu Bakar Siddiq itu wajahnya begitu indah. Gitu ya. Disebut al-atiq dia. Gitu ya, terbebas, wajahnya indah. Gitu ya. Waktu Abu Bakar Siddiq masuk Madinah, dia dan Nabi bersamaan begini. 2 orang ini naik unta. Oleh orang Madinah yang belum ketemu Nabi, dianggap Abu Bakar yang jadi Nabi itu. Dari indahnya wajahnya Abu Bakar Siddiq sampai orang menganggap dia yang Nabi. Lah, bagus wajahnya. Gitu ya. Wajahnya bagus. Lah, karena orangnya baik loh. Oke sih, karena orangnya baik, suka memberi ini lah. Bayangkan, membebaskan 7 orang budak dalam keadaan disiksa karena masuk Islam loh, bayangkan. Membebaskan budak dalam keadaan tidak disiksa, itu sudah bagus. Apalagi membebaskannya waktu dia diazab karena masuk Islam loh, bayangkan. Alangkah besarnya lah. Ini memang tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Tapi jadikan diri kita berkesempatan untuk berbuat baik. Begitu ya. Jadikan diri kita adalah orang yang berkesempatan untuk berbuat baik. Nah, oleh karenanya saya katakan, jangan kita menunggu orang yang kepingin berbuat baik, tidak. Begitu ada kesempatan sekecil apapun, kerjakan. Meskipun itu sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik. Lalu wal mufuna wa aqamas salata wa ataz zakat. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan yang memenuhi janjinya kalau dia berjanji. Hati-hati gitu ya. Sebaliknya orang yang tidak begini adalah tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji tidak dipenuhi. Wa idza wa'ada akhlafa, itu tanda orang munafik gitu ya. Orang munafik itu dia di antara tandanya adalah wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji tidak dia penuhi. Nabi SAW pernah beliau itu berjanji dengan seseorang, lalu orang itu tidak datang. Besoknya beliau datang lagi, beliau datang lagi sampai 3 hari. Lalu beliau berkata, bagaimana Anda ini? Saya sudah 3 hari di sini, Anda tidak datang lah. Memenuhi janji beliau, komitmen. Sebaliknya orang yang munafik, Nabi SAW katakan orang munafik itu punya 3 tanda. Idza haddatsa, kalau berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia itu berjanji tidak dia penuhi. Wa idza tumina khana, kalau diamanati berkhianat. Ini semua adalah kebohongan. Orang beriman tidak mau bohong. Orang beriman tidak akan berbohong. Gitu ya. Orang beriman itu punya kekurangan tetapi bukan berbohong. Gitu ya. Orang beriman punya kekurangan tapi bukan berbohong. Ini orang beriman. Selanjutnya, was-sabirina fil ba'sa wadh-dharra wa hinal ba's. Yang sabar artinya dia bisa menahan emosinya waktu kenikmatan itu hilang. Kapan itu? Al-ba'sa, di sini katakan al-ba'sa itu adalah fakir, kemelaratan, kekurangan harta. Lalu al-dharra, penyakit. Wa hinal ba's, waktu peperangan. Sabar waktu kekurangan harta, sabar waktu sakit, sabar waktu membela Allah Subhanahu wa taala. Jangan loh, saya masuk Islam kok malah saya kurang harta saya. Saya masuk Islam kok malah saya diberi penyakit lah. Saya masuk Islam kok malah saya itu disuruh jihad lah. Orang beriman tidak. Orang beriman mau sabar. Kenapa ya? Karena orang beriman yakin bahwa di dalam penderitaan itu ada kebaikannya. Begitu ya. Misalnya dia lapar misalnya. Lapar. Begitu ya, dia lapar. Waktu lapar pasti ingat Allah Ta'ala dia. Waktu kenyang lupa dia. Waktu lapar, ya Allah, kan kemarin makanan ini ada ya Allah. Kenapa kok hari ini tidak ada lah? Mengharap pada Allah Ta'ala dia waktu lapar. Begitu juga waktu sakit, ya Allah, saya itu sakit ya Allah, tolong sembuhkanlah. Begitu ya, waktu membela Allah Ta'ala, ya Allah, membela Engkau berat sekali ya Allah, mudahkan ya Allah lah. Jadi orang itu mau mengharap Allah Ta'ala sewaktu dia menghadapi kesulitan. Lah, inilah
lebih besar manfaatnya saya katakan ya, manfaatnya daripada diberi kenikmatan. Nah, jadi tolong dibandingkan. Sewaktu dia sehat, ada yang dimakan, tentu dia tidak mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sudah ada semua sehat. Tapi waktu dia kehilangan makanan yang biasa ada, kehilangan kesehatan yang biasa ada, dan bahkan ada penderitaan waktu membela Allah Ta'ala, mengharap, ya Allah tolong ya Allah, limpahkan rezeki ya Allah, tolong berikan kesehatan kepada saya, tolong mudahkan membela Engkau ya Allah. Penting sekali harapan itu ada pada diri kita, begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan gitu ya, ulaika alladzina shadaku, ya ini orang beriman yang sebenarnya lah, begitu ya. Ya inilah orang beriman yang sebenarnya. Oleh karenanya ayat ini sebenarnya turun gitu ya, selain dari yang saya katakan tadi gitu ya, adalah pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Di sini dikatakan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebaikan itu apa? Ya ini kebaikan. Ya ini kebaikan. Disebut kebaikan itu adalah begitu ya, beriman pada Allah Ta'ala gitu ya. Yang disebut kebaikan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersedekah lah gitu ya, beriman kepada Allah Ta'ala, pada hari akhir, pada malaikat, pada kitab, kepada Nabi, lalu bersedekah gitu ya, dan kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, memenuhi janji. Nah, gitu ya, lalu kemudian dia sabar. Ini semua sebenarnya tidak dimiliki oleh Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu dia tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Ahlul Kitab tidak beriman pada hari akhir. Nah, dia beriman kalau saya mati nanti masuk surga. Loh, apa? Tidak pakai sholat. Nah, gitu. Lalu kemudian tidak beriman pada malaikat, tidak beriman pada kitab, kepada para nabi, bahkan dibunuh nabinya. Nah, gitu ya. Lalu tidak sedekah. Nah, gitu ya. Lalu tidak pula mendirikan sholat, lalu tidak pula menunaikan zakat, tidak pula memenuhi janji, dan pada akhirnya tidak sabar. Kenapa kok tidak sabar? Karena tidak tahu manfaat dari musibah yang saya katakan tadi. Lah, orang beriman tidak. Orang beriman itu seluruh tindak tanduknya menghasilkan pahala. Nah, orang beriman, orang kafir tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu kerugian. Jadi kalau kita mengukur kenikmatan itu jangan diukur atas apa yang dia dapatkan, apa yang dia keluarkan berupa iman pada Allah Ta'ala, mendirikan sholat, gitu ya, lalu menunaikan zakat, lalu memberi kepada masyarakat semampunya. Gitu ya. Lihat para ulama yang dahulunya meluangkan waktu hidupnya untuk apa? Untuk menulis kitab-kitab yang kita pakai sekarang ini. Orangnya tidak ada, tapi ilmunya masih ada. Apa? Imannya masih ada. Masih ada Ibn Katsir? Tidak ada. Tapi imannya Ibn Katsir sampai sekarang masih ada. Nah, gitu ya. Masih ada Bukhari Muslim? Tidak ada. Tapi imannya Bukhari Muslim sampai sekarang masih ada. Begitu ya. Iman kita menjadi kuat karena ilmu mereka. Dan orang yang paling hebat adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak ada, tetapi beliau menyinari kita gitu ya, dengan ilmunya. Nah, andai kan beliau tidak ada, apa bisa kita beriman? Tidak bisa. Nah, begitu. Andai kan beliau tidak ada, kita tidak bisa beriman. Gitu ya. Kita mau beriman tapi tidak bisa ibadah. Nah, hidup kita sia-sia. Semuanya di neraka. Tapi karena Nabi SAW jasa beliau menghabiskan, mengorbankan hidup beliau untuk kita. Nah, begitu ya. Jadi kita hendaknya meninggalkan dunia dalam keadaan jasa kita diingat oleh manusia. Ini loh yang dulu buat sekolah, yang dulu buat masjid, yang dulu beginilah. Orangnya tidak ada orangnya, tetapi jasanya masih ada. Anak yatim misalnya, saya dulu disekolahkan oleh fulan, sekarang jadi begitu ya. Hendaknya ini kita pahami. Membuat sebuah yayasan misalnya, yayasan untuk membantu anak yatim sekolah dan menjadi seorang hafal Quran, seorang ulama lah. Ya, saya dulu kehilangan ayah, tapi saya sekarang menjadi begini karena saya dibantu oleh si fulan. Begitu ya. Amal jariah, itu amal jariah. Nah, amal jariah waktu dia sudah masuk kuburan, terima amal pahala dia, terima pahala. Nah, ini disebut keuntungan. Gitu ya. Orang Islam itu Allah Ta'ala diajari, orang Islam, keuntungan itu bukan kamu masih hidup saja, sudah mati tapi terima kiriman pahala, baik amal jariah maupun ilmu yang bermanfaat
maupun dari anak yang mendoakan. Nah, insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.